Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Cita-Citaku. Video kali ini saya on kamera karena saya ingin sharing terkait tes CPNS 2021 dan tes TKD BUMN 2022. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang sudah subscribe dan sudah dukung channel ini. Semoga channel ini semakin berkembang ke depannya dan saya makin bersemangat untuk upload video-video lainnya terkait pendidikan, pelatihan, ataupun pengalaman-pengalaman yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, jadi saya mohon maaf dulu ya ini karena sebenarnya saya punya rencana untuk sering upload video materi BUMN. Nah, materi-materi seperti SKD, TIU, dan lain sebagainya. Tapi ternyata di tanggal 25 April saya harus melakukan operasi sesar. Jadi pada saat pembuatan video itu memang saya sedang hamil ya, hamil tua. Dan kemudian ternyata hari-hari menutup jalan lahir saya harus sesar tanggal 25 April, posisi melintang sehingga tidak bisa upload video. Nah, kemudian setelah pulang saya rasa seminggu kemudian saya bisa upload video, ternyata terjadi infeksi sehingga harus rawat jalan, tidak bisa lagi duduk lama-lama. Kemudian ternyata setelah rawat jalan tidak ada perubahan yang signifikan sehingga harus rawat inap lagi. Jadi saya selama 3 minggu itu full recovery dan alhamdulillah sekarang udah mendingan. Jadi ini mulai buat video lagi, semoga bisa upload video sedikit demi sedikit, cuman sekarang sih belum bisa ya. Mungkin nanti bulan depan atau lain sebagainya saya mulai upload untuk soal-soal lainnya entah matematika ataupun terkait pelatihan-pelatihan dan informasi lainnya. Oke, jadi itu hanya sekedar intermezzo. Saya mohon maaf jika memang video ini di channel ini belum banyak video tentang BUMN. Tapi ternyata karena saya juga mendaftar ya, apa yang saya rekomendasikan, buku yang sebelumnya saya rekomendasikan ke teman-teman di video sebelumnya itu bisa saya bilang sangat worth it untuk teman-teman gunakan untuk BUMN. Oke, jadi sekilas dulu. Saya waktu itu CPNS 2021 adalah tes pertama kali saya di tes CPNS. Oke, saya coba. Kemudian alhamdulillah lolos di SKD dan alhamdulillahnya itu peringkat pertama di sesi saya di tempat saya ambil tes. Jadi sempat suami saya itu khawatir ternyata nama saya itu kan berada di peringkat pertama itu tertutup di YouTube. Jadi pada saat live streaming nama yang di peringkat pertama itu tidak nampak. Jadi suami saya sempat khawatir seperti ini anak ketiduran ya. Ini istri saya kemana nih? Sampai dia bolak-balik katanya di kantor itu tidak tenang karena dia pikir saya ketiduran di musola. Nah, padahal enggak. Saya itu pertama kali waktu tes CPNS itu mengerjakan soal TKP. Oke, soal TKP itu saya kerjakan alhamdulillahnya itu dari latihan yang di Alnewtest itu yang udah saya kasih bukunya. Itu kalau teman-teman mau belajarnya caranya adalah dengan pakai waktu, manajemen waktu. Jadi manajemen waktu saya alhamdulillah di SKD itu baik. Jadi di TKP selesainya cepat, di TIU selesainya cepat. Saya tuh kayak TKP, TIU sama TWK kalau nggak salah itu. Waktu itu saya coba urutannya. Jadi saya ambil dulu yang TKP, baru TIU, baru TWK. Nah, di situ saya sempat saya TKP, TIU, TWK, terus terakhir TIU. Nah, kemudian pada saat di TIU itu saya masih ada waktu, ingat pokoknya saya masih ada waktu luang 30 menit. 30 menit itu saya untuk ngecek-ngecek lagi jawaban-jawaban yang masih salah. Maksudnya yang masih saya ragu, saya masih rasa itu soalnya belum tepat jawabannya. Oke. Jadi dari 30 menit itu bisa terjadi karena saya sudah belajar manajemen waktu pada saat persiapan tes SKD CPNS. Nah, kemudian bagaimana di TKD BUMN? Sama ya. Jadi di TKD BUMN saya bisa bilang persiapan saya sangat-sangat kurang. Kenapa? Karena saya harus full recovery sambil menyusui, sambil juga merawat anak. Jadi pengalaman pertama juga karena baru anak pertama, jadi memang benar-benar kayak hal baru bagi saya, sehingga memang di BUMN ini saya kurang belajar. Itu saya harus akui, saya kurang belajar, tapi saya tetap semangat untuk belajar. Apalagi waktu di rumah sakit itu saya sambil jeda anak tidur itu sambil belajar menggunakan HP. Jadi saya menggunakan semuanya itu HP pada saat di rumah sakit. Oke, jadi teman-teman untuk TKD BUMN saya tidak akan bocorkan soal karena tidak boleh ya. Jadi saya hanya bilang saja kalau misalnya TKD BUMN 2022 itu ternyata tidak sesulit pada saat 2019 atau TKD BUMN yang lain. Jadi kan kemarin saya sempat hampir merasa bersalah dengan subscriber saya. Saya hampir merasa bersalah karena menawarkan
buku tentang CPNS. Ternyata ada yang komentar, kayaknya soalnya nggak seperti ini, soalnya mungkin seperti ini. Oke, jadi saya kemarin lihat di Telegram, saya baca-baca lagi sampai saya kepoin BUMN 2019, sampai saya kepoin itu tes-tes BUMN yang dari Telkom, yang dari Bank Indonesia, saya kepoin semuanya. Ternyata soalnya memang lebih ribet ya BUMN ya. Jadi saya sempat, aduh saya mau upload video juga nggak bisa karena kondisinya lagi di rumah sakit. Tapi saya kemarin rekomendasikannya buku CPNS sama buku psikotes tuh ya. Saya takutnya nanti apa yang saya rekomendasikan tidak terlalu banyak keluar begitu ya. Nah, jadi sempat saya hampir mau buat ini sebenarnya saya harusnya ada upload video ya, tapi tidak sempat karena kondisi. Itu tentang tes-tes yang ada di BUMN biasanya, seperti misalnya tes deret angka yang ribetnya seperti apa, misalnya ya tes pola bilangan yang misalnya pakai kali bataku ataupun lain sebagainya. Pokoknya yang seperti ada keluar di PCPM Telkom ya, pokoknya ada keluar di soal Telkom, soal BI dan lain sebagainya. Tapi ternyata setelah saya tes, saya bisa bilang worth banget buku yang sudah saya rekomendasikan. Dia tidak jauh berbeda dengan soal CPNS. Tapi yang pertama, yang ada pertanyaan, TWK keluar nggak kak? Enggak ya. Jadi tidak ada soal TWK di TKD BUMN. Jadi saya bisa bilang soalnya itu seperti TIU dan TKP CPNS. Jadi teman-teman yang kemarin sudah beli Alnews, saya rasa itu worth it banget. Jadi saya ingin memberikan tips belajarnya seperti apa. Nah, teman-teman kan sudah tahu waktu yang diberikan berapa, soalnya berapa. Jadi ada 100 soal, ada 100 soal untuk TKD ya, dan ada 54 soal untuk core value. Jadi saya bilang aja 100 soal itu teman-teman harus set waktunya ya, itu dia kan dalam waktu 2 jam. Jadi saya bisa bilang dari jam 7 sampai jam 9 itu full. Pertama pokoknya jam 7 sampai jam 9 teman-teman udah standby jam 7. Kalau bisa lebih cepat, saya selesainya sekitar setengah 9 kalau nggak salah. Itu bisa aja selesaikan dulu, selesaikan setelah waktunya selesai. Sebelum waktunya selesai. Jadi kalau misalnya teman-teman jam 7 kalau bisa sudah on time, karena kenapa waktunya terus berjalan, nanti kasihnya teman-teman kalau masuknya jam setengah 8 atau jam 8 waktunya terpotong. Oke. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin mau belajar TIU ya nih, mau belajar TKD, itu belajar aja soal-soal dari tes CPNS menggunakan waktu, set waktu teman-teman kalau bisa satu soal itu kurang dari 1 menit. Kalau bisa cuma setengah menit. Pelajari pakai timer kah, ini tuh teman-teman yang ada di hari pertama yang mungkin ya mau gimana lagi sama kayak saya gitu ya, mau gimana lagi gitu kan. Apalagi saya jam pertama jam 7 sampai jam 9 itu benar-benar oh my god, tidak ada gambaran apa-apa. Tapi alhamdulillahnya pada saat tes saya juga sempat kaget, karena kan saya mikirnya jangan-jangan seribet soal Telkom, seribet soal BI, saya sudah coba pelajari itu, ternyata tidak. Ternyata mirip soal CPNS dan bahkan mirip soal-soal yang pernah saya susun untuk Olimpiade Komputer. Oke, jadi mungkin teman-teman yang pernah pengajar Olimpiade Komputer, soal-soal logika itu banyak bermanfaat untuk saya menjawab soal. Jadi karena kebetulan saya pembuat soal Olimpiade Komputer, bagian soal-soal logika untuk tesis saya waktu itu, jadi saya waktu mengerjakan soal itu kayak ya udah, saya udah tahu alur pengerjaannya seperti apa. Hanya kendalanya saya kurang tidur. Jadi saya baru namanya juga jaga anak, jadi jam 1 itu udah tidak tidur lagi sampai pagi, sehingga pada saat tes agak tidak fokus. Jadi menurut saya soalnya mudah, tapi saya kurang fokus sehingga kemungkinan besar banyak yang tidak teliti. Nah, jadi teman-teman yang penting manajemen waktu. Menurut saya kalau misalnya soalnya tidak jauh berbeda dengan yang tes hari pertama, kemungkinan soalnya pasti banyak ya bang soalnya. Tapi kalau misalnya modelnya tidak jauh berbeda, teman-teman perlu manajemen waktu. Dia memang terlihat mudah, tapi kalau misalnya kita tidak fokus akan sulit. Oke. Nah, kalau misalnya untuk core value itu seperti yang saya bilang di prediksi sebelumnya, kalau soal-soalnya akan seperti studi kasus, tapi dia tidak akan menanyakan yang hal yang spesifik tentang titik apa, pokoknya dia intinya itu teman-teman seperti TKP CPNS. Oke, seperti TKP CPNS. Intinya teman-teman belajar dari buku-buku CPNS, apalagi buku yang sudah saya serahkan itu pembahasannya mungkin banyak yang bilang ada saya buat video tentang TKP CPNS dulu tahun sebelumnya. Itu orang bilang jawaban saya kayak keliru, tapi ternyata di buku saya ikut buku itu ya, buku itu dia lebih realistis ya. Jadi lebih realistis seperti gini. Kalau misalnya kita di saat kondisi suatu pekerjaan, terus kita tidak bisa berada dalam kondisi seperti itu ya. Misalnya kita ingin yang seperti maksimal banget
atau misalnya seperti perfect banget, itu juga tidak akan mungkin kalau tidak realistis. Jadi lakukanlah hal yang baik dan realistis. Kadang kita ingin maunya yang maksimal banget tapi ternyata tidak mungkin terjadi gitu. Jadi kita harus mikir soal-soal TKP itu hal yang bisa kita lakukan dan realistis seperti itu. Itu sih menurut saya, karena waktu itu alhamdulillah TKP CPNS saya itu tinggi nilainya, alhamdulillah tinggi. Jadi saya belajar dari situ, oh iya ternyata soal-soal seperti ini bukan berarti harus yang muluk-muluk banget, yang penting bisa kita lakukan dan itu hal yang baik. Dan itu lebih ke misalnya ya, kalau saya beritahu kalau untuk TKP CPNS, TKP soal-soal TKP itu sebaiknya kita memberikan sesuatu yang mengajak atau kita bisa menadankan atau kita bisa merekomendasikan sesuatu. Itu aja. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa melakukan pekerjaan tersebut, kita ada solusi lainnya yang solutif. Nah, seperti itulah contohnya. Jadi kalau misalnya teman-teman belajar dari buku-buku CPNS, gunakan waktu. Jadi kan kalau misalnya di core value itu ada 54 soal, teman-teman coba 54 soal itu dalam waktu misalnya berapa menit. Coba aja misalnya dalam 30 menit kah, atau misalnya dalam 40 menit, 50 menit. Jadi kalau bisa teman-teman 54 soal itu dalam 30 menit, berarti sudah aman dalam manajemen waktu. Harus baca soal dengan cepat. Jadi kita jangan terpaku lama, kita biasakan baca cepat, karena di situ kita akan terlihat seperti bosan karena tulisannya teks gitu ya. Jadi usahakan teman-teman fokus, jangan lupa makan dulu, yang bisa tidur ya. Jadi semangat aja, insya Allah semuanya berjalan dengan lancar. Saran saya intinya itu kita fokus, berdoa, berusaha, jangan kalah semangat dengan teman-teman lainnya, jangan kalah semangat juga dengan saya yang mungkin lagi di rumah sakit, tetap belajar. Jadi teman-teman yang masih punya waktu, hari kedua, hari ketiga sampai hari terakhir tes yang dapat jadwalnya jauh dari hari ini, bisa mempersiapkan dengan maksimal, dan saya harapkan teman-teman bisa lolos ya. Saya juga bisa lolos, jadi bisa pengalaman-pengalaman kita sharing sama-sama, kita sama-sama mendoakan yang terbaik. Oke. Jadi itu sharing dari saya terkait tes CPNS 2021 dan tes TKD BUMN 2022. Mohon maaf jika kecepatan, namanya juga ibu-ibu, jangan sampai nanti anak saya menangis minta untuk di ASI, jadi harus agak cepat intonasinya. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga semuanya selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.